Halo anak-anakku yang ibu banggakan. Kita akan membahas materi tentang resensi. Ya, apa sih yang disebut dengan resensi? Resensi merupakan karangan yang berisi penilaian mutu buku berdasarkan sudut pandang dan argumentasi ilmiah si resentator. Apa yang disebut dengan resentator? Adalah seorang penulis resensi. Karena di dalam sebuah resensi itu bagaimana caranya kalian harus bisa menilai teks yang mengandung unsur-unsur yang ada di dalam sebuah resensi. Ya. Secara etimologi, resensi berasal dari kata yang berasal dari Belanda atau resenti dan bahasa Latin resensio atau recensere atau juga repetire yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan review. Pengertian resensi ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi ini diartikan sebagai pertimbangan ataupun pembicaraan dan ulasan tentang buku. Resensi, pengertian pertimbangan atau perbincangan terhadap sebuah buku, tujuannya untuk menunjukkan kepada halayak perlu tidaknya buku tersebut dibaca. Berarti pengertian resensi menurut Anda seperti apa? Memahami penjelasan mengenai pengertian resensi atau sebagai memeriksa kembali, menimbang atau menilai, atau bisa saja resensi itu sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Resensi bisa saja dimuat dalam media online ataupun media cetak. Penulisan resensi di media online dapat melalui website, penyedia resensi, media sosial, ataupun blog pribadi. Sementara itu, media cetak penulisan resensi dapat melalui surat kabar dan majalah. Jika kalian ingin membuat sebuah resensi atau presensi harus memiliki pengetahuan yang memadai, terutama yang berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi oleh. Karena itu, presensi harus membaca buku yang akan diresensi terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan membuat sebuah resensi, kita tidak sembarangan menuliskan sebuah resensi tanpa kita membaca terlebih dahulu buku tersebut. Ya. Apa sih tujuan kita ingin membuat sebuah resensi? Tujuan resensi buku ini mempengaruhi pembaca agar membaca itu memiliki buku tersebut. Selain itu, resensi buku dapat membantu penerbit ataupun pengarang memperkenalkan buku yang diterbitkan. Ya, bagaimana caranya kamu bisa menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku? Bagaimana caranya kalian bisa memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku tersebut? Bagaimana caranya kalian harus bisa melihat kesatuan latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis? Bagaimana caranya menghargai keunggulan penulisan sebuah buku? Dan bagaimana caranya kalian bisa mengungkapkan kelemahan dari buku tersebut dan memberikan pujian ataupun kritik terhadap bobot ilmiah ataupun nilai karya seseorang. Ini adalah sebuah tujuan resensi. Selanjutnya, di dalam karya-karya yang bisa kita resensi adalah buku, majalah, novel, film, kaset, ataupun CD. Unsur-unsur resensi. Ada identitas buku yang meliputi ada judul resensi, ada nama pengarang, ada kota dan nama penerbit, ada tahun ataupun edisi penerbit, ada tebal buku, ada harga buku berapa, harga buku tersebut. Ringkasan cerpen atau novel yang dianggap penting ataupun menarik. Kepengarangannya, latar belakang, ceritakan latar belakangnya, misalkan penulis Raditya Dika itu adalah seorang penulis yang sangat kocak di dalam isinya seperti apa dan lain sebagainya, dia lulusan apa, boleh kalian tuliskan ya. Karir kepenulisannya seperti apa ya. Banyak misalkan kalau Raditya Dika itu banyak buku-bukunya yang sudah difilmkan dan selain sebagainya. Karya-karyanya sudah banyak yang bisa kita baca, bisa
kita lihat di Gramedia ataupun lewat online juga ya. Gaya pengarangnya seperti apa? Raditya Dika sangat kocak, bahasanya kurang baku, tapi mudah dipahami oleh si pembaca dan lain sebagainya. Keunggulan dan kelemahan berkenaan dengan tema, amanat, alur, penokohan. Misalnya kalau keunggulannya, buku ini sangat sederhana tetapi dapat dipahami oleh segala kalangan. Inovasi-inovasi dalam buku ini dapat diimplementasikan di berbagai kelas dan sekolah, mulai jenjang SD sampai SMK. Dan buku ini sangat menarik. Buku ini dilengkapi dengan pembuatan media dengan deskripsi kegiatannya unik dan apik. Buku ini sangatlah menginspirasi guru. Jika Anda ingin mewujudkan siswa berprestasi, sudah sepatutnya Anda membaca dan memiliki buku ini. Nah, itu adalah sebagai keunggulannya. Kalau kelemahannya, misalnya, buku ini kurang layak untuk dijual, kurang layak untuk dipublikasikan, kurang layak untuk dibaca oleh kalangan remaja dan lain sebagainya, dan tulisan-tulisannya banyak tidak memperlihatkan ya ciri khas dari seorang penulis tersebut. Misalkan kalian bebas untuk mengungkapkan keunggulan dan kelemahannya. Kalau di dalam fiksi kita lihat dari alur, dari temanya, bisa dilihat dari amanatnya, bisa dilihat dari alur ceritanya, bisa dilihat dari penokohan dan unsur-unsur cerita lainnya. Poin yang terakhir, bagaimana penutup ataupun kesimpulan dan saran-saran. Di dalam penutup resensi, buku biasanya berisi tentang alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada buku tersebut ditujukan. Selanjutnya, jenis-jenis resensi. Berikut ini jenis-jenis resensi yang perlu dicatat adalah jenis-jenis resensi di bawah ini tidak baku karena bisa saja ketiganya diterapkan secara bersamaan. Resensi informatif yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Kalau resensi deskriptif, dia menggambarkan secara detail, membahas secara bab per bab, bagian per bagian, dan lain sebagainya. Kalau resensi kritis, bagaimana caranya kalian bisa mengkritisi buku tersebut, mengulas secara detail metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku tersebut. Di dalam sebuah resensi ada yang disebut dengan struktur resensi. Apa saja struktur resensi? 1. Ada orientasi. 2. Ada ringkasan. 3. Ada analisis penilaian. 4. Ada rekomendasi. Orientasi, bagaimana caranya kalian pengenalan fiksi sebagai karya imajinatif. Orientasi itu adalah sebagai gambaran awal. Ringkasan, jalan cerita yang dipendekkan. Analisis ataupun penilaian, kalian menganalisis unsur-unsur sastranya yang bermuara pada penilaian, keunggulan, dan kelemahan unsur-unsur cerita. Bagaimana caranya kamu merekomendasinya? Saran hiburan dan nilai-nilai kebermanfaatan. Struktur resensi non-fiksi sama, ada orientasi, ada ringkasan, ada analisis, dan ada rekomendasi. Hanya isinya berbeda. Kalau orientasi, pengenalan non-fiksinya, ringkasannya hasanah ilmu pengetahuan yang dipadatkan, analisisnya dalam mencari fakta, pendapat, teori, bahasa, dan ilustrasi buku sebagai dasar untuk menilai kelebihan ataupun kelemahan fakta, pendapat, teori, ilustrasi. 4. Rekomendasi, sumber ilmu pengetahuan. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan resensi. Adapun kaidah kebahasaan lainnya dari teks resensi adalah sebagai berikut. Banyak menggunakan kata konjungsi penerang. Konjungsi penerang seperti ada kata bahwa, ada kata yakni, ada kata yaitu. Coba kalian lihat contoh di bawah ini. Ada 2 contoh tentang konjungsi penerang. Tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa kata bahwa dia adalah seorang vampir. Jadi bahwanya itu adalah konjungsi penerang.
Pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu, penerangnya yaitu keripik jengkol. Poin B, banyak menggunakan konjungsi tempora. Konjungsi tempora itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Mulai kisah pertemanan mereka sampai akhirnya, di kata akhirnya itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Sejak saat itu saya sudah putus hubungan dengan si Edward. Itu bisa saja, itu ada kata sejak. Poin C, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban ada kata karena ataupun ada kata sebab. Keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah tertetesi cairan air liurnya, atau karena si Bella sudah digigit oleh si Edward. Menggunakan kata kerja mental. Apa sih yang disebut dengan kata kerja mental? Secara sederhana, pengertian kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Jenis kata kerja ini disebut dengan bisa saja tingkah laku atau kata kerja behavioral, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan ataupun proses atau situasi tertentu. Jenis kata kerja ini selalu mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek, di mana kata kerjanya bertindak sebagai predikat. Dalam konfigurasinya pada perba ini terdapat partisipan, penginderaan, sensor, dan fenomena sebagai jadi kata kerja mental biasanya menerangkan unsur afeksi, kognisi, dan persepsi. Ya. Seperti persepsi, melihat, kalau kognisi itu adalah berpikir, kalau afeksi itu khawatir. Perba mental ataupun perba tingkah laku umumnya digunakan saat seseorang sedang mengajukan sebuah klaim. Di dalam kata kerja mental terdapat partisipan, fenomena, dan penginderaan atau sensor. Kata kerja mental biasanya berbentuk frasa yang bersifat mengindikasikan. Contohnya, kata kerja mental dapat dengan mudah kita temukan dalam suatu kalimat, baik pada sebuah karya tulis maupun dalam percakapan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Bernard merasa bahwa tindakannya menghentikan pekerjaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Mana kata kerja mentalnya? Kata merasa merupakan verba mental untuk menerangkan persepsi. Apa itu persepsi? Melihat. Kalau kognisi secara berpikir. Kalau afeksi dia khawatir. Jadi kata kerja mental ini biasanya menerangkan 3 unsur. Ada unsur afeksi, ada unsur kognisi, dan afeksi, ya. Kalau persepsi melihat, kognisi berpikir, kalau afeksi itu khawatir. Contoh yang kedua, Pak Budi sangat khawatir karena anak perempuannya belum juga tiba di rumah hingga jam 10 malam. Nah, mana kata kerja mentalnya? Ya betul, khawatir. Kata khawatir merupakan verba mental untuk menerangkan afeksi. Kalau afeksi itu apa tadi? Khawatir. Contoh yang ketiga, saya telah berpikir tentang masa depan karir saya di klub sepak bola ini. Mana kata kerja mentalnya? Oh ya, 100 berpikir. Kata berpikir adalah verba mental untuk menerangkan kognisi. Apa yang disebut dengan kognisi? Berpikir. Ya.
Poin E. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita salah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ya, ada kata jangan, ada kata harus, dan ada kata hendaknya. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Nah, ini adalah rekomendasinya adalah hendaknya. Konjungsi internal dan eksternal. Konjungsi internal yang disebut dengan intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa baik setara maupun secara bertingkat. Konjungsi intrakalimat dibagi menjadi menyatakan penambahan dan serta, menyatakan pertentangan, sedangkan, tetapi, melainkan, menyatakan pemilihan atau menyatakan penegasan, bahkan, malahan. Konjungsi intrakalimat yang bertingkat. Ada waktu, ada kausal, ada syarat, ada tujuan, dan ada perlawanan. Nah, sini ada waktu itu sejak, kalau kausal itu ada karena, syarat jika, tujuan agar, supaya, untuk, demi, perlawanan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun. Konjungsi eksternal atau antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah jenis konjungsi yang menghubungkan dua kalimat, menyatakan penambahan, menyatakan waktu, menyatakan pertentangan, dan menyatakan kausal ataupun sebab akibat. Kausal itu adalah sebab akibat ya, nama lainnya. Jadi oleh karena itu akibatnya dengan demikian jadi. Contoh, cerita yang ditampilkan termasuk panjang dan intrakalimat. Bahasanya agak sulit dimengerti. Kata bagi itu intrakalimat. Orang yang tidak menyukai sastra mungkin buku ini sedikit membosankan, namun kata namun itu adalah antar kalimat. Bagi pencinta karya sastra, buku ini sangat menarik, terlebih semua cerpen ini dibuat pada tahun 1960-an. Sehingga bahasa yang digunakan lebih sulit dimengerti oleh remaja zaman sekarang. Kata atau kelompok adjektiva atau disebut dengan kata sifat. Pada teks resensi banyak ditemukan kata sifat yang digunakan untuk menilai buku yang diresensi. Seperti sangat berkualitas, cukup, baik, sangat layak, kurang, ya, greget, sangat menarik, tidak menarik, sangat bernilai, memuaskan, dan sebagainya. Contoh, buku Kuala Kumas sangat layak. Sangat layaknya adalah masuk ke dalam adjektiva. Untuk dibeli dan dibaca, banyak pelajaran bisa kita petik dari Kuala Kumas. Terutama bagi yang baru saja patah hati. Patah hati adalah proses menuju kedewasaan. Sering patah hati tidak berarti kita harus putus asa mengejar cinta. Kata pembanding. Kata pembanding pada sebuah resensi sering ditemukan kata-kata yang digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan buku yang diresensi. Seperti berbeda dengan, bandingkan, daripada, sebagaimana, demikian halnya, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Contoh, Kuala Kumas sedikit lebih tipis dibandingkan. Nah, mana kata pembandingnya adalah dibandingkan. Buku sebelumnya Manusia Setengah Salmon selain kembali menggunakan judul binatang, Dika pun meneruskan konsep komedi pakai hati miliknya. Pernyataan rekomendasi. Pada bagian akhir resensi sering dijumpai pernyataan yang bersifat rekomendasi atau sugesti, yaitu pendapat yang bersifat pertimbangan, menguatkan, menganjurkan, atau mengajak pembaca agar segera membaca dan memiliki untuk dimiliki. Benar-benar bermanfaat, berisi nilai-nilai yang perlu diteladani, dan sebagainya. Contoh, rekomendasi. Isi buku ini sangat menghibur dengan alur cerita yang begitu menarik untuk dibaca. Latar peristiwa kehidupan yang terjadi di atas kapal uap besar itu adalah ibarat sebuah kampung. Kekurangan buku ini terletak pada sampul buku yang kurang begitu menarik, tidak sebanding dengan isinya yang begitu menarik untuk dibaca. Istilah.
Apa sih yang disebut dengan istilah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Contohnya, istilah bidang sastra ada kata distikon, kalau dalam puisi ada metrum, kalau plot cerita, satire itu adalah ke dalam jenis prosa lama, klimaks, akhir, dan balada, ya, pantun. Istilah bidang kesenian, dalang, drama, gestur, gimmick, intonasi, irama. Istilah bidang ekonomi, agen, bursa efek, komoditas, devisa, inflasi, dan deposit. Itu adalah kata istilah. Pronomina itu adalah kata ganti, ya. Jenis kata yang menggantikan nominal atau prasanomina. Jenis-jenis pronomina dapat dipaparkan sebagai berikut, ya. Pronomina itu dibagi menjadi 5. Pronomina persona dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Ada pronomina persona. Pronomina persona pertama adalah kata tunggal, saya, aku, daku. Kalau jamaknya secara eksklusif itu kami. Kalau secara inklusi adalah kita. Pronomina persona kedua ada tunggal, engkau, kamu, anda, dikau, kau. Kalau pronomina persona ketiga ada tunggal, ia, dia, beliau. Kalau jamaknya, kalau secara netral adalah mereka. Yang kedua ada pronomina pemilik. Pronomina pemilik kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Kata ganti ini diletakkan biasanya ada di belakang kata, di belakang kalimat. Di belakang kata maksudnya. Pronomina ketiga adalah pronomina penunjuk. Pronomina menunjuk ditandai dengan penggunaan kata-kata berikut. Ini, itu, situ, sini, begini, anu, demikian. Ya, ini mengacu acuan yang dekat dengan pembicara ke masa yang akan datang atau ke informasi yang akan disampaikan. Kalau itu mengacu acuan yang agak jauh dari pembicara atau informasi yang sudah disampaikan. Situ untuk menunjuk tempat yang agak jauh, sini untuk menunjuk tempat yang dekat. Begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, anu mengacu acuan yang tidak dapat disebutkan karena lupa atau karena tergesa-gesa ingin disebutkan. Demikian mencakup keduanya dekat dan jauh. Dekat dan jauh yang dimaksud demikian menunjuk ihwal ini berdasarkan aspek psikologis. Pronomina penanya. Pronomina penanya ditandai penggunaan kata siapa, apa, mana, mengapa, kapan, apa, bila mana, di mana, kemana, dan dari mana, bagaimana, berapa, ke berapa. Pronomina penghubung. Pronomina penghubung atau kata ganti penghubung digunakan sebagai penghubung antar induk kalimat. Contohnya kata ganti penghubung adalah kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majmuk. Kata kerja material. Kata kerja material menyatakan kegiatan fisik ataupun proses. Ya, beda ya. Antara kata kerja mental dengan kata kerja material. Kalau material itu lebih ke fisik ataupun ke proses. Nulis, belajar, lari. Nah, itu adalah material. Makan, minum, membawa, berbicara, melamun, bertepuk tangan, mendengarkan, menunggu, dan bertanya. Kata kerja relasional berfungsi membentuk predikat nominal atau disebut dengan kopulatif dan membantu memperjelas predikat kata kerja bantu. Contoh, kata kerja relasional sebagai kopulatif yaitu bernama, disebut, menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Kata kerja rasional sebagai kata bantu yaitu pasti, harus, perlu, wajib, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak, ingin, mau, akan, dapat, dan ada. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.